Oke sahabat dan rekan tani ya, di sini kan sudah banyak ya bibit bawang merah yang sudah siap tanam. Nah, dari secara ukurannya ya alhamdulillah di sini ukurannya sangat ideal, dimana umbi yang dijadikan bibit itu ukurannya kecil-kecil sehingga per kilogramnya itu akan menghasilkan bibit yang lebih banyak daripada bibit yang kasar atau besar-besar. Jadi bibit yang ideal agar kita bisa lebih menghemat dalam penggunaan atau konsumsi bibit itu ya usahakan yang agak kecil begini, tapi ya jangan kecil banget ya. Nah intinya seperti ini, kalau dibilang sama jentik saya pun ya imbang lah ya. Nah tapi ya jangan kecil banget begini ya, karena nanti akan berpengaruh pada kualitas percepatan tumbuh dari bawang merah yang kita tanam. Oke, jadi dalam satu ombyokan atau satu gerombol begini, ini kan harusnya nanti kita seleksi. Nah, seleksi dengan cara ya secara penglihatan kita, baik dari besar kecilnya, kemudian juga seleksi secara tekstur dari umbi bawang merah yang akan kita jadikan bibit. Kalau secara tekstur nanti teman-teman bisa secara sederhana dipencet ya. Jadi kalau bibit bawang merah yang bagus kualitasnya itu biasanya dia padat. Nah seperti ini padat. Kalau dia sudah padat begini, sudah dipastikan nutrisi atau cadangan makanannya juga padat. Terus kita belah. Nah, jadi kalau umbi yang padat, lapisan dari kelopaknya itu, ya lapisan ini, umbi lapisnya ini lebih banyak. Jumlah anakan atau tunas yang akan tumbuh di awal proses tumbuh tanaman bawang itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lapisan yang membungkus dari luar sampai ke dalam. Jadi di ketiak-ketiak dari upih yang bertumpuk tadi, disitulah nanti ada titik tumbuh yang nantinya akan memunculkan tunas-tunas pada saat kita pindah tanamkan. Nanti kan bawang merah ini ditanam, dia akan pecah lagi dan membentukkan tunas dan anakan baru lagi. Tapi yang pokoknya adalah tunas yang berasal dari ketiak-ketiak pelepah atau upih tadi. Kemudian kalau umbinya sudah padat yang kita jadikan bibit, biasanya ya dan pada umumnya dan bisa dipastikan pula nanti vigornya itu akan bagus. Vigor itu artinya percepatan tumbuh dari tunas yang akan muncul dari umbi atau bibit nanti setelah dipindah tanam. Karena dengan kondisi yang padat, otomatis kan akan merangsang tunas-tunas tadi untuk muncul akibat tertekan oleh kepadatan dari umbi ini. Beda kalau umbinya itu lembek atau empuk ya. Nah itu kan nggak padat, sehingga vigornya itu nanti akan lambat. Bahkan kalau begitu muncul tunas, dia sedikit lemper gitu ya, lemper atau lemes gitu, tidak kaku atau tidak irek gitu, atau tidak keras gitu, sehingga daya terobosnya untuk menembus penutup umbi tadi, kelobot atasnya itu juga akan semakin berkurang. Kalau dia padat, itu dia kan karena biasa tertekan sehingga tak ubahnya air itu kita sumbat ya, pasti tekanannya tinggi dan kita bocorkan sedikit saja atau kita rangsang dengan nutrisi sekelas Salmar ya atau Dovestar, itu langsung dep akan terangsang secara cepat vigornya atau proses percepatan tumbuhnya. Nah kemudian secara kesehatannya, tunas-tunas yang muncul dari umbi-umbi yang padat ini tadi lebih kekar, lebih kuat dan lebih survive ya, atau lebih tahan banting lah dalam kondisi cuaca maupun lingkungan yang kurang bersahabat. Oke, itu cara memilih bibit bawang merah yang insya Allah akan membuat tanaman bawang merah kita menjadi lebih berkualitas dan sehat. Kemudian dalam satu rumpun itu nanti teman-teman bisa pilih ya. Nah yang seperti ini, nah ini memang sudah muncul tunas, tapi kan bentuknya seperti ini. Saya yakin nanti seminggu setelah muncul tunas di lapangan ini akan boler. Andai pun tidak terjadi boler, itu dipastikan tanaman BM dari bibit seperti ini akan sangat-sangat rentan terhadap serangan penyakit jamur lodroh ya, atau busuk daun. Ya karena di sininya sudah mengandung atau membawa spora itu.
setidaknya tanaman ini sudah terinfeksi. Jadi begitu kita pindah tanam ya akan terinfeksi lagi. Sama dengan kita, kalau kita sudah punya riwayat penyakit malaria, maka dalam kondisi lingkungan tertentu malaria itu akan kambuh kembali. Itulah paribahasanya seperti itu. Tapi kalau kayak gini biasanya boler, kemudian rentan terhadap penyakit busuk daun. Nah, ada lagi yang lainnya, dia besar tapi juga kopong atau lembut-lembek ya. Nah, itu biasanya vigornya kurang, artinya kecepatan tumbuhnya juga kurang. Dan begitu muncul tunas dari bibit tadi setelah pindah tanam, dia akan lemes, jadi kurang kokoh gitu. Sehingga apabila lingkungan tidak mendukung seperti cuaca maupun hama dan penyakit, dia akan rentan terserang. Nah, ini seperti ini, empuk kalinya ya. Sebetulnya kita bisa melihat secara gamblang seperti ini. Seharusnya kalau bibit yang bagus dia padat, mulai dari pangkal sampai ujungnya ini apa dibilang kalau bodi manusia itu apa namanya, sispek ya, sispek gitu dia. Nah seperti ini kan ideal nih ya, mana tadi ya, ini ideal padat ini kan. Nah, ini padat ini. Jadi teman-teman juga harus paham itu, karena kalau seperti ini pun kita tanam, nanti ngabisin pestisida sampai 1 drum pun juga akan sulit untuk bisa dikendalikan atau dipulihkan kembali gitu. Nah maka bagi teman-teman yang hendak atau mau panen bawang untuk dijadikan bibit, saran kami ya dari SAS, dan itu sudah terbukti di mana-mana, nanti sekitar seminggu sebelum panen upayakan teman-teman melakukan penyemprotan Salmar dengan dosis ya 1 sampai 1,5 mili per liter, ditambahkan Saka 1 mili per liter, dan ditambahkan Dogstar 2 mili per liter. Atau bila perlu dosisnya dinaikkan menjadi 2 mili per liter Salmar, ditambahkan Saka andalan itu 2 mili per liter Salmar, dan Dogstar dosisnya 2 sampai 3 mili per liter. Itu disemprotkan di hamparan pertanaman, dan insya Allah itu akan membuat kualitas bibit kita akan padat, kemudian juga sehat dan mempunyai vigor atau daya tumbuh yang kuat, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Apabila kita dengan seleksi benih tadi sudah kita mulai, kalau saya rasa ya melihat kondisi seperti ini ya, kalau saya yang nanam BM atau bawang merah, ini paling saya pakai sekitar 60%. Karena apa? Saya tidak mau ngambil resiko ke depannya. Lebih baik saya rugi di bibit 40% daripada nanti saya harus repot mengurus tanaman yang begitu rentan terhadap hama dan penyakit maupun cuaca. Nah, di situ kemudian apabila nanti teman-teman atau sahabat dan rekan tani mau menanam, sebelum pindah tanam itu upayakan di treatment ya. Karena bagaimanapun ini yang namanya umbi bawang akan sama dengan induknya. Jadi kalau umbi bawangnya seperti ini ya, karakter dan sifatnya sama dengan induknya. Mengingat yang namanya bibit bawang dalam bentuk umbi itu sebetulnya adalah tanaman yang sudah ditanam sebelumnya tapi diumbikan dan dijadikan bibit. Sehingga apa yang terjadi pada saat budidaya tanaman sebelum dipanen menjadi umbi ini akan terjadi juga pada tanaman yang kita tanam dari umbi ini juga. Ya kalau misalnya tanaman bawang merah yang kita tanam itu terkena boler, meskipun bisa menghasilkan umbi sebaik ini, ya begitu ditanam nanti akan sama dengan itu. Boler juga, itu yang harus kita pahami. Maka kalau teman-teman membuat bibit bawang sendiri, insya Allah ya lebih selektif dan lebih memilih dan memilah agar bisa menjadikan kualitasnya lebih baik, sehingga nanti tanaman BM-nya itu tidak terlalu rewel. Mengingat tanaman BM ini yang membuat rewel yang seperti itu. Artinya karena seleksi bibitnya dari awal itu ya sudah kurang maksimal dalam proses pemilihan atau seleksi benihnya. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan ini memberikan manfaat meskipun singkat, karena kami juga mau buru-buru ke Banyuwangi lagi. Saya Budiarto dari Probolinggo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallah dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.